Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dengan NIM 251101027 dari Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, sumber akhlak tasawuf dan macam-macam akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti perangai tabiat. Secara KBBI diartikan sebagai budi pekerti atau keyakinan. Secara istilah, menurut Ibnu Mistawaih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 5 ciri dalam perbuatan akhlak. Yang pertama adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa pemikiran atau secara auto. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya paksaan atau tanpa adanya provokasi. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Yang kelima, terakhir, yaitu perbuatan yang dilakukan karena ikhlas, semata-mata karena Allah SWT. Pengertian tasawuf. Dari segi kebahasaan, dapat dipahami bahwa tasawuf adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban, kebaikan, dan selalu bijaksana. Sikap demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak mulia. Pengertian tasawuf secara istilah bergantung pada sudut pandang masing-masing. 3 sudut pandang yang digunakan yaitu: yang pertama, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Yang kedua, manusia harus berjuang. Yang ketiga, manusia makhluk yang bertugas. Jadi, tasawuf pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akal mulia. Unsur Islam. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah, jasadiyah, dan batiniah. Pada unsur batiniahlah tasawuf itu lahir. Unsur kehidupan tasawuf mendapat perhatian besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan praktek kehidupan Nabi. Unsur luar Islam. Menurut orientalis barat, tasawuf Islam dipengaruhi adanya unsur agama Masehi, unsur Yunani, unsur Hindu-Buddha, dan unsur Persia. Fungsi akhlak tasawuf. Yang pertama, untuk meningkatkan kemajuan rohani. Dalam hal ini untuk menjaga kestabilan mental spiritual dalam menghadapi lika-liku kehidupan, termasuk godaan dan cobaan hidup. Yang kedua, untuk menuntun ke arah kebaikan sebagai rambu-rambu agar tidak terjerumus dalam kekeliruan. Yang ketiga, untuk mempertajam tanggung jawab eskatologis, yaitu hal yang menyangkut setelah kematian. Yang keempat, untuk mempertajam tanggung jawab sesama dalam berkehidupan. Yang terakhir ada macam-macam akhlak. Ada 2 macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah, yakni akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Contohnya seperti pemurah, pemaaf, ikhlas, sabar, penyayang, jujur, baik hati, dan lain sebagainya. Akhlak mahmudah semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Setiap akhlak terpuji ada tuntunan dan ajaran baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang
Yang kedua ada akhlak mazmumah, yakni akhlak tercela atau perbuatan yang buruk. Contohnya ada riya, yaitu beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang lain dan mendapat pujian atau bisa dibilang dengan pamer. Yang kedua yaitu sum'ah, yaitu melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar orang lain dengan maksud untuk supaya namanya dikenal. Yang ketiga yaitu ujub, mengagumi diri sendiri. Yang keempat ada takabur atau membanggakan diri sendiri. Yang kelima ada tamak atau serakah, atau bisa dibilang juga rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Yang keenam ada malas atau enggan melakukan sesuatu. Seperti itulah penjelasan dari saya. Ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.